Nah, pas jam 8 itu ada telepon masuk nih di handphone gua. Ada telepon masuk. Gua pas lihat tuh nomor nggak dikenal. Angkat 1-2 detik telepon itu tuh nggak ada suara. Oh, suara Abdul nih. Lu udah pulang gitu kan? Iya, gua udah pulang, ini gua lagi di jalan. Terus dia ngomong gini kan, nanti lu datang aja ke rumah ya. Tante om gue yang dari luar kota pada ngumpul semua, saudara-saudara gue pada ngumpul. Kamu udah dapat kabar belum? Kabar apa tante? Gitu kan. Gue masih santai gitu nanggepinnya kan. Abdul udah nggak ada, meninggal kecelakaan. Dari matanya dia darah, terus ininya melebar gitu kan, karena tulang hancur kan. Itu dia ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lautan Mistis seperti biasa bersama gue Rizko. Nah, kali ini kita kedatangan satu narasumber yang mau cerita tentang pengalamannya. Jadi narasumber kita ini punya sahabat yang meninggal kecelakaan dan narasumber ini diteror selama 40 hari setelah meninggal sahabat tersebut. Jadi kita sapa dulu, samping gue udah ada Bang Maul. Halo Bang Maul. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah Bang, baik Bang. Alhamdulillah. Nah, jadi Bang Maul nih dari Depok nih Bang ya? Iya. Mampir jauh-jauh ke Priok. Jadi mau cerita tentang diteror sama almarhum temen ya? Iya. Itu selama 40 hari? Iya, kurang lebih 40 hari. Nah, boleh ceritain sedikit nggak Bang? Gimana? Iya Bang, jadi terornya itu bukan di gue doang sebenarnya, tapi gue kan punya 5 sahabat sama yang meninggal ini ya. Nah, gue tuh sama ketiga sahabat gue ini ya dapat terornya masing-masing beda-beda gitu ya. Yang dari gue mimpi sampai didatengin, terus yang sahabat gue ini kalau dia moto ada gitu ya. Terus ditelepon juga, terus ada yang ngeliat sekelebat. Kayak gitu Bang. Oke. Jadi semua sahabatnya diteror juga gitu ya? Iya. Oke. Nah, tahan dulu ceritanya nih Bang. Nah, sebelum masuk ke cerita, gue mau ngingetin ke kalian, bagi kalian yang belum subscribe channel Lautan Mistis, bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan juga bagi kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis, gampang banget, mampir langsung ke Instagram kita di lautan.mistis. Nanti ada tim kita yang hubungin kalian. Jadi gak usah lama-lama lagi nih, langsung kita simak cerita dari Bang Maul. Jadi gimana ceritanya Bang? Iya Bang, jadi ini kejadian itu tahun 2023 bulan Februari. Jadi gue sama keempat sahabat gue ini ada rencana mau jalan-jalan Bang. Ya itu jalan-jalan kayak refreshing biasa lah, anak-anak muda. Jadi itu waktu itu gue pulang kantor kan, jadi kita kumpul di salah satu angkringan di daerah Depok. Itu angkringan favorit kita juga. Itu gue balik kantor sekitaran jam 7 malam kan, nyampe ke angkringan tersebut. Ya awalnya kita cuma nongkrong-nongkrong biasa gitu kan, ngobrol-ngobrol biasa, sampai akhirnya tercetuk lah kata-kata, kita jalan-jalan lagi yuk, refreshing aja lah gitu kan. Terus akhirnya ya udah, akhirnya diputusin tuh kita mau jalan-jalan lagi. Tapi dari situ kita ngomongin kayak mau kemana nih? Jangan yang jauh-jauh lah, jangan sampai ada yang nginep gitu kan. Ke hutan pinus saja di puncak gitu kan. Ya udah gas gitu kan. Tanggal berapa? Nah, seingatku tuh kalau nggak salah tanggal 25 kita berangkatnya tuh. Gue lupa tanggal berapa, tapi kita berangkatnya pokoknya di hari Jumat. Kalau nggak salah tanggal 25 atau ya gue lupa lah tanggal berapa pada tahun 2003 itu. Udah kayak gitu kita baru ngobrolin kasarannya aja. Udah tuh sekitar jam 9 atau setengah 10 malam kita pulang lah ke rumah masing-masing. 2 minggu sebelum jalan-jalan itu kita ngumpul lagi nih di angkringan yang sama. Nah di situ kita ngobrolin kayak berapa motor yang jalan, terus PT-PT-nya berapa gitu kan, terus nanti jalan dari mana, jam berapa gitu kan. Kita obrolin semua di situ. Tapi emang malam itu belum fix berapa HTM-nya, PT-PT belum berapa karena belum ketahuan kan. Udah itu
Nah mulai sini bang, jadi ada satu temen gue ini, ya sebut aja namanya Abdul ya. Nah si Abdul ini dia tuh sahabat gue yang dari TK sampai gede lah gitu sama gue. Dia tuh orangnya sebenarnya ceria gitu bang, orangnya paling berisik lah di circle kita gitu. Tapi dia tuh diem bang, malam itu diem aja, jadi kayak pendiam, jadi pendiam. Nggak banyak ngomong, nggak ngobrol gitu. Ya sekali yang nimbrung juga seadanya dia aja gitu. Pas udah itu emang belum ketahuan nih berapa PT-PT-nya kan, kita pulang lah. Berlanjut ke seminggu sebelum jalan-jalan itu. Pas seminggu jalan-jalan itu, gua sama teman-teman gue ini kumpul lagi. Tapi kali ini di rumah teman gue, ya sebutnya namanya Doni. Nah di rumah Doni ini sama aja bang kayak seminggu yang lalunya tuh. Kita kumpul di angkringan. Si sahabat gue ini, si Abdul ini dia diem lagi gitu. Kayak mikirin masalah gitu. Ya sebenarnya dia sebelum ada agenda jalan-jalan ini sempat cerita kalau dia tuh ada problem sama temen yang di sekolahnya gitu kan. Di teman kelas dia ada problem gitu. Pas sudah kumpul akhirnya ketahuan nih PT-PT-nya berapa kan. PT-PT berapa, terus jalannya dari rumah siapa tuh emang pengetahuan. Tapi kalau jamnya itu kita udah berangkat dari jam 10 malam. 10 malam, terus PT-PT-nya waktu itu kalau nggak salah per orang 70.000 apa 100.000 lupa, segituan. Terus nanti kita berangkatnya dari rumah si Abdul ini karena dia yang ngajuin diri gitu kan. Udah berangkat dari rumah gue aja gitu. Ya udah, tapi emang buat kan kita berlima nih. Jadi kita nggak tahu nih bawa motor sendiri kah atau bonceng-boncengan ada yang sendiri gitu, belum ketahuan. Lanjut ke H-3. Di H-3 ini kita kumpul terakhir dan ngefixin semua gitu. Kita kumpul di angkringan yang di Depok lagi. Waktu itu gue jam 8 malam kita kumpul di angkringan tersebut. Udah di angkringan tersebut kumpulin tuh uangnya ke, ada sebutnya namanya temen gue tuh Jody. Si Jody nih kumpulin karena dia sebagai bendahara. Kumpulin nih uangnya, PT-PT-nya, terus akhirnya difixin kalau kita tuh bawa motor sendiri-sendiri. Jadi 5 motor gitu. Ya udah tuh. Nah dari situ pas besokannya temen gue nelfon, aman ya itu kan, hari Jumat kita berangkat. Iya aman. Nanti koordinasi aja pada kumpulnya mulai dari jam berapa. Ya udah nanti kita ngomongin semua di grup. Jadi di grup itu tuh udah H-3 itu udah rame, udah ngobrolin nanti kumpulnya jam berapa, terus berangkat nanti dari jam berapa gitu kan. Kan emang udah ketahuan dari jam 10 malam. Takutnya kan emang mundur atau molor gitu kan. Udahlah kita ngobrolin, terus masuk ke hari Kamis. Di hari Kamis itu kita ngobrolin di grup. Jadi kita nggak ngumpul tapi ngobrolin di grup. Kayak barang-barang yang harus dibawa disiapin, apakah semua teman-teman gue udah disiapin gitu kan. Terus apa dari gue juga udah disiapin. Udah tuh, tapi yang nimbrung ini bang cuma berempat aja nih. Tapi yang si Abdul ini nggak ada, masa nggak nimbrung, nggak baca grup pun juga nggak gitu. Nggak baca. Tapi pas di hari Rabunya tuh dia sempat nge-WA gue, nanti kalau misalnya gue besok ada kabar, lo telepon gue aja ya. Gue bilang oke gitu kan. Tapi ini bang sikapnya tuh emang gue ngerasa beda. Tapi di situ gue nggak dapet firasat apa-apa. Jadi kayak udah kayak lempang aja gitu. Ya gue pikirnya ya karena dia punya problem lain, ya mungkin dia lagi bikin problem itu gitu. Pas udah kita ngobrol di grup nih dari pagi sampai kalau nggak salah jam 2 jam 3 selesai tuh obrolan di grup, udah nggak ada obrolan lagi. Ini si Abdul ini tetap nggak nimbrung di grup. Akhirnya gue keinget pesan dia gitu kan, gue telepon langsung diangkat sama dia. Halo, lu di mana? Sorry gue baru ngabarin gue lagi di rumah tante gue di daerah Jakarta Utara. Terus ya nggak tahu ini gue nginep, besok gue baru pulang, paling gue pulang sore gitu kan. Tapi kayaknya gue nggak bisa ikut nih jalan-jalan kalian, nggak bisa ikut jalan-jalan gitu. Nah kenapa? Ya kayaknya gue takutnya kecapean gitu kan. Ya udah ikut lo, tapi kita aja, kita pindah hari aja, mau nggak hari Sabtu gitu. Ya itu setelah sih kalau misalnya yang lain setuju ya dia kan berangkat hari Sabtu aja gitu. Ya udah, sekarang lu di mana? Ya gue udah nyampe rumah tante gue. Oh ya udah tuh telepon mati. Gue langsung ngabarin di grup, guys si Abdul nggak bisa di hari Jumat, dia lagi di rumah tantenya, sore baru balik katanya pas hari Jumat itu. Kita geser Sabtu aja ya.
Ya udah aman-aman nggak apa-apa, sekali malam mingguan gitu kan, jalan malam mingguan gitu kan pasti rame. Ya udah akhirnya berubah jadwal lah di hari Sabtu jadinya. Udah tuh di hari Kamis itu udah gak ada apa-apa. Pas paginya pun gue masih dapat WA sama dia paginya sama si Abdul ini. Lu di mana? Ya, gue masih di rumah tante gue. Paling nanti gue sekitar jam 4 atau jam 5-an lah gue pulang. Oke gitu. Udah itu sore nggak ada kabar apa tuh di grup sepi itu, sama teman gue juga nggak ada ngechat atau apa gitu kan. WA gue juga nggak ada notif apa. Ya udah tuh, tapi pas maghrib gue sholat maghrib nih. Nah biasanya kan orang habis sholat itu, kalau gue ya terutama gue tuh kalau habis sholat itu ya habis doa gue langsung main HP gitu kan, sambil nunggu isya juga gue main HP. Ya sekiranya ya gitulah rutinitas gue kalau habis sholat. Tapi malam itu gue ngerasa gue ngantuk banget. Gue ngerasa kok gue ngantuk banget nih, kayak gue tuh kayak nggak tidur seharian 2 hari tuh gue nggak tidur, kayak mata gue berat banget, ngantuk banget. Dan singkat cerita gue tuh ketiduran, masih keadaan gue di sejadah, gue masih pakai sarung, jadi gue tiduran kayak orang sujud gitu, tapi kayak miring gitu. Nah di gue tidur itu gue mimpi bang, gue mimpi sosok ya ini teman gue ini si Abdul ini. Dia mimpi, gue mimpiin dia bilang, oh sorry ya kayaknya gue nggak bisa ikut kalian jalan-jalan, kalian berempat aja jalan-jalan. Udah gitu doang, habis itu gue kebangun. Nah, tapi di situ gue mikirnya, mungkin karena gue mikirin si Abdul ini kan, maksudnya kayak banyak masalah gitu kan. Ya gue sampai mimpi dia sampai kebawa mimpi gitu kan, sampai kata-kata itu ya yang kebawa gitu sebenarnya. Gue mikirnya gitu waktu itu. Nah pas udah itu ternyata udah jam 7 kurang, udah mau siap-siap pisah lah, karena gue ngerasa gue tidur terus ya gue takutnya buang angin atau apa gitu kan. Gue udah lagi lah, gue udah lagi abis ajan isya gue langsung sholat tuh. Kebetulan gue sholatnya di rumah kan. Gue sholat, habis sholat tuh gue bisa main HP gitu kan. Udah sekitar jam 8 gue udah siap-siap mau tidur. Nah pas jam 8 itu ada telepon masuk nih di handphone gue. Gue pas dilihat tuh nomor nggak dikenal. Nah gue pikirnya tuh ya takutnya penipuan atau apa gitu kan, orang iseng. Awal tuh gue nggak mau ngangkat, tapi pas gue pikir-pikir lagi takutnya nih telepon penting, takutnya entah itu saudara gue nelfon atau siapa gitu kan, butuh bantuan atau apa. Akhirnya gue ya udahlah telepon, angkat aja, urusan ini penipuan atau apa belakangan aja kan, kalau misalnya tinggal gue matiin lagi kan. Ya gue angkat lah, 1-2 detik telepon itu tuh nggak ada suara, tapi pas detik ketiga itu langsung ada manggil nama gue, Ul gitu kan. Ul, suara Abdul nih. Oh lu di mana Dul gitu kan. Gue masih di jalan. Lu udah pulang gitu kan. Iya gue udah pulang, ini gue lagi di jalan. Terus dia langsung ngomongin kan, Ul nanti lu datang aja ke rumah ya, tante om gue yang dari luar kota pada ngumpul semua, saudara-saudara gue pada ngumpul, kakek nenek gue juga pada datang, lu datang aja nanti nginep di rumah. Nah gue di situ kan maksudnya kan kalau misalnya kita datang kan gak enak kan ada keluarganya. Gue langsung ngomong aja, nggak apa-apa nih kita datang, ya nggak apa-apa nginep aja gitu kan, nanti lu bisa tidur di kamar gue atau di mana lah gitu kan, nanti ada disediain tempat lah gitu. Terus gue nanya lagi, lu nyampe rumah kapan? Ini gue bentar lagi kok nyampe, ya paling dia bilang 2 tuh, gue lupa dia bilang berapa menit lagi nyampe rumah, tapi intinya dia kata dikit lagi nyampe rumah. Terus bilang yaudah gue lanjut jalan lagi. Udah tuh telepon mati. Itu keadaan gue mau tidur kan. Nah pas sudah gue mau tidur itu, karena telepon itu gue siap-siap lagi, gue mandi siap-siap, gue udah pakai jaket, gue mau tinggal jalan. Tiba-tiba telepon gue dibunyi lagi nih, ada telepon masuk. Pas gue liat tuh mamanya si Abdul yang telepon. Gue angkat, halo assalamualaikum tante gitu kan, kenapa tante. Nah di situ gue tanpa nunggu jawaban mamanya si Abdul ini, gue langsung ngomong lagi, tante Abdul udah nyampe rumah. Nah tantenya diem. Terus tiba-tiba nantinya gue denger mamanya si Abdul ini kayak nangis gitu, tapi kayak apa ya, kayak nangis tapi kayak ngerintih gitu. Terus gue tau, maksudnya kayak mikir kenapa nangis gitu kan. Ya udah gue ngomong lagi kan, tante kenapa. Gue nanya lagi, gue masih lagi, Abdul nyampe rumah kan gitu kan. Terus langsung si mamanya Abdul ngomong gini, oh
kamu udah dapat kabar belum? Kabar apa tante? Gitu kan. Gue masih santai gitu nanggepin ya kan. Abdul udah nggak ada, meninggal kecelakaan. Wah di situ gue yang tadinya gue lagi diri gini kan, gue diri sampai gini, gue muka gue kaget kan, maksudnya kayak gak mungkin gitu kan. Gue langsung ini lagi sama mama si Abdul, tante gak mungkin tante, 10 atau 15 menit yang lalu Abdul nelfon Maul kalau dia tuh masih di jalan pulang. Terus mama si Abdul langsung ngomong gini kan, yaudah kalau kamu gak percaya kamu kesini aja, jasadnya udah nyampe rumah. Jasadnya udah nyampe rumah. Dengan logika 10 menit atau 15 menit yang lalu dia nelfon masih keadaan suara dia, terus digabarin kalau jasadnya udah nyampe rumah. Mana mungkin gitu kan. Ya udah dari situ karena gue udah rapi kan, gue langsung ngabarin di grup, guys udah terkabar belum? Langsung rame kan, kabar apa gitu kan. Abdul meninggal kecelakaan. Oh gila lu, mana mungkin tuh teman lu sendiri dibilangin meninggal. Ya rame lah langsung. Terus gue bilang kan, ya udah kalau nggak percaya kita kumpul aja di tempat biasa. Kita emang ada satu tongkrongan lagi tuh dekat rumah si Abdul kan. Pas udah pas udah nyampe sana, teman-teman gue udah pada nyampe, langsung ditanya, oh serius? Iya serius, mamanya ngabarin gue. Ah lu jangan bercanda, lu matian ini anak orang gitu kan. Ngapain gue bercanda gitu kan, gue juga gak berani ngebercandain kematian gitu kan. Ya gue sempat ribut lah sama temen gue gitu kan. Terus bilang yaudah ini kalau gak percaya kita ke rumahnya. Yaudah gue di motor ya masih keadaan percaya gak percaya gitu kan. Temen gue tuh gak ada. Nyampe kayak apa sih namanya, portal perumahannya dia, itu ada bendera kuning. Gue turun dari motor, gue lihat nama temen gue. Tapi di situ gue masih belum percaya, masih belum kayak masih belum terima kalau ini sahabat gue yang meninggal. Gue mikirnya waktu itu namanya mirip, udah namanya doang mirip, nama Abdul banyak gitu kan, mirip lah. Udah itu pas, jadi kan rumah dia tuh nggak jauh dari pintu kompleknya dia kan. Kalau nggak salah 6 atau 7 rumah itu masih kelihatan. Kenapa akhirnya gue bisa percaya kalau teman gue meninggal? Itu di depan rumah dia ada tenda yang orang meninggal. Dari situ gue tanpa pikir panjang lagi, gue naik ke motor, gue ke rumahnya. Gue parkirin motor, gue ketemu semua keluarganya, om tantenya, kakek neneknya, kakaknya, adik-adiknya gitu kan, gue ketemu. Terus sama ayahnya gue ketemu, akhirnya gue ketemu sama ibunya. Gue salim, itu keadaan gue udah nangis. Gue salim, terus bilang, ini Abdul, kata mamanya. Itu gue lihat temen gue udah ketutup kain jarik sampai leher, terus ini udah kain putih terbujur kaku di tengah-tengah para pelayat. Di situ gue langsung jatuhin badan gitu kan, gue ke deket dia, gue nangis kayak ya sebenarnya kan nggak boleh orang meninggal dia nangisin banget gitu, tapi gue tuh merasa kesedihan gue tuh nggak bisa dibendung lah pada saat itu. Gue udah gak kuat, gue nangis sampai waktu itu gue kayaknya nggak sadarin diri karena udah gak kuat gitu kan. Pas gue sadar, gue dikasih minum segala macem, gue terus disuruh lihat kan, nih lihat mukanya. Gue buka nih bang, gue juga buka, masih tangan gue kayak gemeter gitu, masih kayak gak kuat gitu kan. Gue buka, itu mukanya almarhum bang, bener, sahabat gue gitu, muka sahabat gue, tapi mengenaskan bang. Dari mulut dia, dari hidung dia, terus dari kuping sebelah kanan, mata sebelah kanan itu masih ada kayak bekas jejak darah. Terus bagian setengah kepala dia tuh udah, yang kanan tuh udah kayak agar bang, jadi kayak melebar gitu. Karena kecelakaan. Iya, karena kecelakaan itu. Ya gue udah gak kuat lagi, gue tutup lagi, gue nangis lagi gitu kan. Gue nangis, akhirnya gue berusaha tenang, gue ngajiin lah dia. Selesai gue bacain Yasin, gue ngomong sama dia, gue ngomong di depan jasad dia, gue izin nginep ya, nemenin lu terakhir. Gue tidur samping dia,
Jadi kepalanya dia di sini, gue tidur gitu di sebelah dia banget. Udah akhirnya pagi, gue siap-siap gitu kan, dia mau dimandiin. Terus sekitar jam 10 kita ke masjid deket rumah dia, kita sholatin, langsung kita berangkat buat makamin dia gitu. Makamin, pas dari makamin itu gue minta sama keluarganya, lebih tepatnya ke mamanya kan, ke mamanya si Abdul, tante mau izin boleh nggak dari keempat sahabat ini termasuk Maul salah satu turun buat ya nemenin lah bahasanya. Oh ya boleh, siapa yang mau turun? Akhirnya gue nanya temen gue kan, siapa yang mau turun? Dia kata udah lu aja, masa gue akan disuruh turun? Ya gue turun, tapi gue nggak berani di bagian daerah muka kan, gue jadi di tengah-tengah. Jadi yang di daerah kepala itu bokapnya, ayahnya, gue di bagian perut, terus yang di belakang tuh omnya di bagian kaki. Itu di bawah kan ya gue ngambil lah dari atas, gue ngambil taruh, dibukain kan tali pocong segala macem. Pas dibuka tuh kan mukanya dibuka buat ditempel ke tanah kan, itu gue dibuka, itu dia senyum bang. Gue ngeliat dia senyum. Jadi pas dibuka kan kalau pucat gitu kan, mukanya pucat. Dia pas dibuka itu kayak orang tidur bang. Jadi kayak pas dibuka kain kafannya itu kan buat dicium tanah, itu kayak bukan orang meninggal bang, kayak nggak ada pucat-pucatnya gitu, kayak orang tidur senyum. Akhirnya udah tuh ditempelin ke ini kan, mukanya ke tanah, diciumin ke tanah, ditutup ditutup papan gitu kan, terus disiramin air mawar, ditambal pakai tanah yang bulat-bulat itu kan, ditutup lah gitu kan. Itu gue nggak berhenti nangis bang dari bawah, karena gue ngeliat mukanya dia senyum itu, gue nangis lagi gitu. Udah ditutup terus di di sana gitu kan, di tancap yang kayu itu, di ngajiin lagi sama ustadznya. Terus pas sudah pada mau bubar, teman-teman gue juga udah bubar, gue ngomong lagi sama dia, Abdul, gue pamit ya, pulang. Udah gue pamit, gue pulang. Gue sempetin ke rumah si sahabat gue nih, ke rumah si almarhum Abdul ini. Gue pamit sama mamanya kan, tante Maul pamit pulang dulu ya, nanti habis maghrib mau kesini lagi tahlilan. Iya, kamu nggak apa-apa pulang. Lalu tuh gue pulang, mandi lagi kan, karena habis nguburin gue mandi lagi, terus baju koko gue yang kotor gue langsung gue cuci. Sambil mandi gue langsung cuci, terus sekitaran jam 5 atau setengah 6 gue lupa, itu gue berangkat lagi ke rumah si almarhum Abdul ini kan buat tahlilan. Nyampe sana teman-teman gue juga udah pada nyampe, kita langsung bantu-bantuin nih siapin tahlilan. Habis maghrib itu langsung dimulai, selesai jam 8. Udah itu kita ini langsung prepare buat pulang ke rumah masing-masing. Pulang ke rumah masing-masing, pamitan, tante om kita pamit ya gitu kan, nanti 3 harian kita kesini lagi bantuin lagi. Iya nggak apa-apa pulang istirahat gitu ya. Terus bilang mamanya sempat mamanya si Abdul sempat bilang, ini maafin kesalahan Abdul ya selama temenan sama kalian. Kalau misalnya Abdul punya salah, sering ngomong yang enggak, ya itulah kenakalan remaja, mamanya bilang gitu kan. Terus kalau misal Abdul masih ada utang-utang sama kalian, ngomong aja sama tante gitu. Nanti insya Allah kalau bisa tante ganti gitu kan. Terus kalau misalnya Abdul ada punya masalah sama kalian, ya tante mewakili minta maaf gitu kan, ya gitulah. Ya gue sama teman-teman gue bilang kayak, ya Abdul sama kita tuh nggak ada masalah apa tante, baik-baik aja. Terus Abdul juga nggak ada punya utang sama kita gitu, ya kita temenan gitu kan. Udah itu kita akhirnya pamit. Nah mulai dari situ bang, terornya mulai berjalan. Gua nyampe rumah itu setengah 9 atau jam 9 gue lupa, itu malam. Gue pulang, gue mandi lagi karena gue ngerasa badan gue lengket kan. Gue mandi lagi, gue persiapan tidur. Gue tidur lah sekitar itu setengah 10. Gue tidur itu sekitar jam 2 atau jam 3 pagi. Gue nggak lihat jam sebenarnya, tapi kayak sekitaran segitu. Itu ya harusnya kan orang tidur itu mimpinya yang ya entah itu mimpi bisa dikontrol atau ya tidur mimpi gitu kan, karena kecapean juga bisa langsung mimpi gitu kan. Tapi di mimpi itu awalnya gelap bang,
kayak gelap aja gitu, gelap. Terus tiba-tiba ada sosok yang langsung nampakkan diri, itu sosoknya temen gue almarhum, dengan keadaan dia yang mohon maaf ya nggak bagus gitu. Yang sosok dia kecelakaan itu, dia ngomong jalan-jalan. Ngajak jalan-jalan. Dia ngomong gitu, jalan-jalan. Tapi dari situ gue langsung kebangun. Dia kayak ngomong gitu, gue langsung kebangun gitu. Kenapa gue bisa tahu jam 3, pas itu gue liat jam kamar tuh jam 3. Karena kan lampu kamar gue matiin kan. Itu gue ngeliat jam di HP gitu kan. Itu jam 3 berapa menit gitu, gue lupa. Jadi gue disitu gue tidur lagi. Itu berlanjut bang sampai 2 minggu. Dengan mimpi yang sama dan di jam yang sama. Kurang lebih sekitar jam 3-an lah gue dapat mimpi itu. Dan itu pasti gue habis mimpi itu gue langsung kebangun. Tapi 3 hari setelah 2 minggu itu tuh kan gue dapat mimpi yang sama. Gue 3 hari itu gue nggak tidur. Jadi pas gue kebangun tuh gue nggak tidur lagi. Tapi gue langsung kayak sholat malam lah gitu kan. Gue sholat malam sambil nunggu subuh. Udah itu ternyata pas udah kira gue tuh ya udah 2 minggu itu kan gue dapet mimpi itu kan. Pas 2 minggu itu besokannya gue nggak dapet mimpi nih. Masa malamnya tuh gue nggak dapet mimpi. Nah besokannya orang tua gue tuh ke rumah nenek gue di Jakarta Selatan. Main lah gitu karena nenek gue waktu itu sakit, dia nengokin kan. Nah waktu itu kan gue lemburan malam, jadi gue nggak sempat mampir, jadi gue langsung pulang aja. Gue nggak sempat mampir, gue langsung pulang. Itu sekitar jam 8 atau 9 malam gue nyampe rumah. Gue buka gerbang, gue masukin motor, gue kunci gerbang, gue tutup gerbang gitu ya. Terus gue buka pintu rumah. Pas gue buka gini bang, pintu rumah, posisinya gue masih di teras. Terus penghalangnya cuma pintu. Ya pintu rumah setebal apa sih ya, cuma segini paling gitu kan. Terus di dalam rumah gitu ada sosok almarhum lagi diri. Dengan keadaan dia tuh ya kecelakaan gitu. Darah dari mulutnya keluar darah, hidungnya darah. Terus dari matanya dia darah, kuping darah, terus ininya melebar gitu kan, karena tulang hancur kan. Itu dia ngomong ayo jalan-jalan. Dia langsung kayak, tapi ini bukan ngomong ya, tapi kayak teriak, ayo jalan-jalan. Ditekanin. Nadanya kayak neken gitu malah. Jadi kayak ya bisa neken terus ngebentak gitu, kayak dibentak kayak ayo jalan-jalan gitu. Sampai akhirnya tuh gue kaget, ya walaupun itu gue nggak tahu itu sahabat gue atau jin yang mau nyampe atau korinnya, gue tetap kaget gitu kan. Walaupun sahabat gue kaget, gue jatuh. Pas gue jatuh itu gue langsung tatapan sama mata dia. Itu ada kali bang semenit atau 2 menit gue nge-flash kayak gitu. Sampai itu gue ngomong di hati gue tuh, ya walaupun ini sahabat lu, ini tetap setan. Gerak udah gerak, kalau bisa kabur. Gue ngomong itu dapat gue. Akhirnya nggak tahu dari mana ya, gue langsung sadar sosoknya udah nggak ada. Gue cabut, gue jadi nggak di rumah. Gue kunci lagi, gue keluarin motor lagi, gue keluar. Gue tuh ke kafe sambil nunggu nyokap gue pulang. Sampai itu kok nggak salah 15 menitan nyokap gue udah mau nyampe rumah, ngabarin kan dikit lagi gue nyampe rumah, baru gue pulang. Tatap-tatapan tuh. Tatapan dong. Nah udah gitu adalah nih cerita dari sahabat-sahabat gue yang lain. Yang tadi lah sebut aja namanya Doni ya. Si Doni ini dia kalau dia kan suka foto ya. Dia suka foto. Jadi setiap dia foto itu, misalnya dia foto di sini nih, 5 kali jepretan. Hasil jepretan pertama itu ada sosok almarhum tapi dalam bentuk siluet bayangan. Kayak ngeliatin aja gitu. Dia kaget kan, maksudnya kayak kok ada gitu kan. Tapi misalnya nih dia mau ngeliat lagi nanti kan, tapi pas lihat lagi tuh foto udah nggak ada. Dia pikir kehapus, bisa di recovery. Tapi pas dicari di dia kan kalau di galeri kan ada yang sampah itu kan. Di itu nggak ada, terus di Google Drive juga nggak ada, terus di penyimpanan handphone dia juga nggak ada, di WhatsApp pun juga nggak ada, jadi hilang aja. Sisa 4 foto sisanya yang bener-bener ruangan doang. Itu dia kalau nggak salah seminggu, foto itu seminggu selalu ada dimanapun, entah itu mau di rumahnya, dia lagi sama teman-temannya nongkrong di kafe moto gitu, tapi moto pakai kamera belakang gitu ya. Terus dia lagi di mana gitu, misalnya lagi di sekolah, itu foto itu ada aja. Tapi setiap hasil foto yang ada dianya dicari tetap nggak ada, hilang. Nah pas udah itu adalah sebutnya si Jody ya.
temen gue ini. Dia tuh kalau lagi misalnya kayak gini ngobrol gitu ya, lagi ngobrol sama teman-temannya atau sama kita berempat gitu, dia selalu ngeliat di setiap ekor mata dia tuh ada sosok almarhum lewat aja gitu. Lewat. Itu dia kalau nggak salah 3 hari dapat kayak gitu, cuma lihat itu kalau 3 hari Ngelihat ini dari ekor mata gitu. 3 hari doang. Oke. Nah yang terakhir tuh ya sebutnya namanya si Willy lah ya, si Willy. Nah si Willy ini dia tuh diteror di telepon. Jadi setiap jam 8 malam ada telepon masuk, tapi dengan nomor yang tidak dikenal, yang nggak di save di kontak dia. Diangkat tuh detik 1 sampai detik 5 tuh gak ada suara. Setelah detik 5 itu ada suara langsung ngomong kayak di mimpi gue, ayo jalan-jalan. Tek, mati. Ngajakin jalan-jalan. Udah tuh malam pertama telepon itu, terus malam kedua telepon itu. Nah pas malam kedua terus malam ketiga kan. Nah pas di malam ketiga ini nih dia sempat ganti nomor nih. Karena apa sih, kayak mungkin dia ketakutan kali ya, ada ganti nomor ke nomor baru. Nah pas di malam keempat itu masuk lagi telepon di nomor dia yang baru. Pas diangkat itu tetap suaranya si almarhum Abdul ini ngajakin jalan-jalan. Udah ganti nomor padahal. Udah ganti nomor. Nah setelah itu dia ganti nomor lagi nih. Dia pokoknya ganti nomor sampai 3 kali. Pas di hari kelima dia ganti nomor kan, pagi ganti nomor, malamnya jam 8 itu ditelepon lagi. Dan itu sama dia didiemin, karena kan mungkin tahu ya itu teror gitu kan. Terus didiemin sama dia. Jadi dia naruh HP dia di atas meja. Dia tuh jadi kan mejanya tuh agak jauh dari kasurnya dia kan, ada space buat jalan gitu. Dia naruh HP di meja, dia tuh di kepala kasur, dia ngeringkuk kayak gini saking takutnya. Itu didiemin bang, dia mungkin dia ngeringkuk gini, dia nggak tahu udah jam berapa, tapi itu telepon gak berhenti per 5 menit. Per 5 menit terus pas akhirnya yaudah angkat aja gitu kan. Pas lihat tuh jam 9 malam bang, itu masih nelfon. Diangkat sama dia diangkat, dia langsung kabur. Pas diangkat tombol jadi naikin gitu kan WhatsApp. Itu telepon WhatsApp bang, padahal telepon WhatsApp bukan telepon ini ya. Itu di apa namanya, pas diangkat dia langsung kabur gitu kayak gini lagi di kasur. Itu sama tetap di setelah detik 5 itu suara itu ada lagi, langsung mati. Beberapa hari berturut-turut. 5 hari. Dan itu sama kayak ini bang, coba di log panggilannya tuh nomor itu nggak ada. Nah biasanya kan ada tuh di lognya kan. Ini nggak ada. Di get contact pun juga nggak ada, nggak kedetek nomornya, kayak nomor tidak ada. Nah bang, kenapa akhirnya gue bisa tahu nih, dapat cerita dari sahabat gue ini, itu ketahuannya pas kita tuh di 40 harian almarhum. Jadi singkat cerita tuh pas 40 harian almarhum kan, itu malamnya kita tuh rundingin nih. Awalnya tuh gue yang cerita, lu tahu nggak sih gitu kan, gue cerita ke temen gue gitu kan, lu tahu nggak sih gue tuh didatengin sama si almarhum Abdul. Itu gue cerita di rumahnya si Abdul ya, abis 40 harian itu langsung gue cerita ke teman-teman gue. Gue tuh didatengin mimpi 2 minggu berturut-turut. Terus pas terakhir banget itu gue udah datengin langsung di depan rumah gue. Baru tuh gue juga dapat. Akhirnya tuh cerita tadi tuh bermunculan. Sampai akhirnya mamanya denger nih kita cerita. Mamanya denger tuh. Nyokapnya denger. Alih-alih ngomelin gitu ya, mamanya malah nangis. Gue kaget dong. Tante, kenapa? Maaf ya kalau misalnya kita nyinggung, tapi emang benar kita dapat teror ini gitu. Gue ngomong ke nyokapnya gitu, ke mamanya si Abdul ini. Iya, nggak apa-apa. Soalnya tante juga dapat. Ibu si Abdul juga. Iya. Jadi akhirnya nih mamanya speak up lah. Kalau dia diganggu juga. Jadi kalau gangguannya mamanya si Abdul ini, dia tuh setiap masuk ke kamarnya si almarhum Abdul ini, itu selalu ada si Abdul lagi tiduran di kasur, tapi ngemunggungin. Jadi kan kasur dia tuh nempel tembok, terus pintu dia tuh di sini. Jadi langsung pas buka langsung kelihatan kasurnya dia. Di sebelah sini lemari, terus di sebelah sini meja belajar dia, terus ini kayak rak-rak gitu.
pas udah pas berapa kali dia gitu kan ngelihat, sampai mungkin mamanya lupa gitu ya kalau si teman gue ini udah nggak ada. Itu pas dibuka, dipanggil namanya Abdul. Itu dijawab bang, direspon. Jadi kan lagi tiduran gini, dia langsung balik badan gini, iya mah kenapa. Dia balik badan tuh, balik badan. Tapi itu keadaan normal bang, kayak dia masih hidup aja. Jadi bukan keadaan dia kecelakaan. Tapi sama si kakak dia kan punya kakak ya, disamperin mamanya itu ditepukan ini, mah yang sabar ya. Pas dilihat lagi nggak ada. Ibunya cerita tuh kayak gitu. Cerita kayak gitu. Terus mamanya cerita lagi, sebenarnya jadi kan pas kecelakaan itu dia kan naik motor ya bang, dia kecelakaan motor. Jadi motornya dia itu tuh masih di kepolisian pada saat itu. Tapi kalau nggak salah seminggu atau 2 minggu sebelum 40 harian itu, emang kan gue belum main lagi kan ke rumahnya dia. Itu ternyata motornya si almarhum ditaruh di dalam kamar almarhum. Jadi motor sama helm yang terakhir dia pakai ditaruh di kamarnya. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang sih helmnya masih, tapi motornya udah dibenerin. Tapi tetap ditaruh di kamar. Oke. Nah dari situ tuh baru nih kita rundingin maksudnya dari ayo jalan-jalan ini tuh apa. Kita sempat debat tuh, ini maksudnya apa nih ya jalan-jalan ini gitu kan. Akhirnya temen gue yang si Willy tadi nyeletuk, kita kan ada rencana jalan-jalan sama dia. Mungkin itu permintaan terakhir dia. Ya udah kita jalan-jalan. Tapi di situ menjadi perdebatan lagi, gimana caranya dia bisa ikut gitu. Akhirnya dari situ ada omnya yang ngomong bawa aja figur terakhirnya dia, yaitu menandakan kalau ya dia juga ikut tapi dalam bentuk foto. Ya udah akhirnya dibawalah foto terakhir dia yang wisuda gitu kan, yang dipakein bingkai, yang dari kamar dia kan dibawa. Pas udah pas udah rundingin gitu, kita moto nih bang, posisinya gua, terus si Doni, terus Jody sama si Willy. Nah di antara Doni sama si Jody ini itu pas di foto itu ada sosok almarhum di tengah-tengah dia, tapi di belakangnya. Jadi kayak posisinya gini kan. Nah dia tuh di tengah-tengah ini diri, karena dia yang paling tinggi kan di antara kita berempat. Itu muncul tuh di foto. Dan itu foto sampai sekarang nggak hilang, masih kesimpan. Tapi itu di HP lama gue, yang di HP lama gue tuh juga sempat dimaling orang, jadi hilang. Jadi sebenarnya fotonya ada, cuman ya handphonenya nggak ada, hilang. Oke. Nah dari ketiga temen lu berarti ya, itu nyimpen nggak fotonya? Gue udah lost contact bang sekarang. Udah lost contact semuanya? Iya, maksudnya masih bukan lost contact ya, masih dalam satu grup, tapi udah jarang banget kumpul. Karena kesibukan masing-masing. Selalu udah ada yang kerja di luar kota, ada yang udah married gitu. Oke. Cuman masing-masing dari mereka nyimpan fotonya. Seharusnya sih kalau misalnya gue mintain kayaknya ada, tapi kayaknya udah ketimbun jauh. Dicari dulu gitu ya? Harus cari dulu. Oke. Dan dari mamanya juga katanya jangan disebar foto apa-apanya gitu. Kayak jadi gitu. Cukup yang kenal aja gitu. Oke. Nah kalau untuk makamnya nih bang, kayak sering ziarah kah atau gimana? Gue sampai sekarang masih, kadang sebulan sekali atau 2 bulan sekali masih. Rutin sampai sekarang? Rutin. Oke. Nah saya kan dulu sempat cerita nih bang, diundang ke salah satu podcast mau cerita tentang ini, dulu mampir ke makamnya buat izin gitu. Nah itu gimana bang? Iya, jadi tuh gue mau diundang salah satu podcast gitu kan. Terus gue inilah ibaratnya karena gue mau ngangkat cerita dia, gue mau izin. Pas gue izin itu, gue datang ke makamnya. Ya biasalah gue ngelepas kangen, gue cerita-cerita dulu, gue nangis-nangisan lagi gitu kan di makamnya. Sampai akhirnya gue ngomong gini, Dul, gue izin ya ngangkat cerita lu di salah satu channel YouTube podcast gitu. Gue bukan mau pansos cerita lu, gue bukan mau bukan mau nebar lu tuh buruk gitu, tapi gue pengennya cerita lu ini jadi pelajaran gitu. Maksud dalam pelajaran itu ya seenggaknya kalau bawa kendaraan ya hati-hati gitu kan, ya gitulah, sebagai pengingat gitu kan.
Udah gue ngomong kayak gitu, tiba-tiba belakang gue kayak ada angin, tapi angin lewat, angin gitu. Tapi anehnya kalau angin kan pohon goyang. Iya. Ini enggak bang, jadi kan makam almarhum tuh di samping kanan kiri itu ada pohon. Harusnya kan kalau misalnya angin lewat ada daun goyang gitu Daunnya kan. gerak. Tapi ini enggak bang, jadi gue ngerasa di belakang gue kayak ada, jadi anginnya di belakang gue doang. Terus nggak lama dari situ di samping kuping kanan gue udah ngomong, iya boleh. Ada suara gitu. Itu gue ke makam dia sekitaran jam 2 Jam 2 siang. jam 2 siang. Posisi rame atau Sepi bang, itu keadaan di hari Jumat, abis gue salat Jumat ke makam dia, itu sepi banget ya. Maksudnya ada beberapa tapi berjauhan gitu. jauh? Nah udah kayak gitu, abis dari makam itu gue mampir lagi ke rumahnya buat izin juga ke mamahnya gitu kan, karena kan gue nggak bisa main asal cerita aja. Iya. Gue main ke rumahnya, gue ketemu mamahnya, tante, gue ketemu kan, gue cerita, tante maaf sebelumnya, boleh nggak mau angkat cerita Abdul, tapi bukan yang jelek-jeleknya, tapi yang tentang pengalaman horornya gitu kan, sama ya mungkin ada cerita untuk pengingat lah gitu. Itu katanya iya boleh, tapi tante minta pesan jangan sebar foto asli. Iya. Entah itu foto asli, foto muka, atau foto kendaraan, atau mungkin kalau misalnya katanya ada foto yang Abdul ada itu ya, sosok Abdul, kalau bisa itu jangan. Privasi. Nah. Oke. Bang itu kan kecelakaan ya, almarhumnya. Tahu nggak bang kronologi dia kecelakaannya itu kayak gimana? Waktu itu sih dari pihak kepolisian cerita ke keluarganya Abdul kan, dan kebetulan waktu itu mamanya juga datang gitu kan. Terus mamanya juga cerita akhirnya diceritain ke kita sebagai sahabatnya gitu. Jadi keadaannya itu Abdul bawa motor sport, kalau nggak salah itu CBR, motor CBR. Dia keadaan tuh ngebut. Kalau perkiraan dari polisi, dari jejak rem yang ada, itu dia di 120 km per jam. Banget itu. Jadi pas di tikungan gini, itu kan keadaan malam agak gelap ya. Karena dulu di tempat kejadian itu belum ada lampu, bukan nggak ada lampu, tapi lampu jalan tuh masih yang jarang. Jadi ada titik gelap gitu. Nah pas di tikungan gini, itu dia ngeliat ada ceceran oli. Itu nggak tahu oli motor atau oli mobil yang bocor gitu. Nah pas kayak gini, dia oleng, dia ngerem. Nah dia tuh niatnya pengen banting setir ke kiri, jadi kan sebelah kiri itu taman, sebelah sini trotoar. Dia tuh pengen banting setir ke kiri biar jatuhnya ke taman, biar nggak apa ya, resiko kematian tuh lebih rendah lah gitu. Ya mungkin dia cedera di tangan atau apa gitu, intinya dia masih pengen hidup gitu. Ya mungkin takdir berkata lain ya bang. Jadi pas dia udah banting setir ini, dia kan ngerem, tapi dari ban belakang itu langsung ngepot ke kanan, itu langsung jatuh. Motornya jatuh, terus jarak dari motornya sama dia tuh 10 meter. Dan dia tuh langsung apa sih, pas kepental itu kepala dia sebelah sini langsung ngantem trotoar. Jadi kayak dak gitu. Itu dari perkiraan polisi. Karena pas ditemuin itu kepala dia jadi kayak ngegantung gitu gini. Tapi masih keadaan helm ya, terus kaca ditutup. Tapi emang bagian sini udah agak pecah gitu, yang sebelah kanan. Karena mungkin hantaman itu. Oke, nah terus tadi kan dijelasin kalau jeda dia ditemuin sama warga setempat ya berarti ya, itu 1 jam ya? Iya bang, jadi kan perkiraan polisi itu ditemuin jam 7:30 malam. Ditemuin sama warga yang lewat gitu, itu 7:30 malam. Tapi dari hasil otopsi segala macam, dia meninggal dari 6:30. Jadi udah ibaratnya keanggur sejam. Karena itu emang katanya jalan sepi juga, jadi jarang banget orang lewat situ. Karena mungkin dari pencahayaan juga gelap gitu kan. Terus rawan mungkin takutnya begal atau apa gitu kan. Itu. Tapi teman gue si Abdul ini lewat situ karena mau ambil jalan pintas, karena jalan itu juga yang apa sih, kayak jalan pintas lah gitu. Ambil jalan pintas gitu ya. Mungkin buru-buru kan gitu. Terus dari yang ini bang, kan kita akhirnya jalan-jalan tuh, jalan-jalan kan ke kebun apa sih namanya, ke hutan pinus nih. Kita bawa tuh figur fotonya. Akhirnya tuh kita berempat doang, 2 motor. Gue megang figur kan, gue dibonceng karena gue pasti nggak bakal kuat bawa motor.
gue dibonceng, itu gue di motor yang harusnya sama teman-teman happy, tawa-tawa gitu kan. Itu gue di motor nangis sambil meluk, jadi di motor gue gini meluk figur dia, gue nangis. Terus gue kan dibonceng sama si Jody kan, terus sama Jody bilang, udah sabar, tenang gitu, maksudnya udah jangan tangisin lagi, kalau tangisin terus dia nggak bakal tenang. Jadi gue berusaha di motor, gue berusaha nggak nangis gitu kan, tapi ya walaupun tetap nangis gitu. Akhirnya pas nyampe sana ya kita ngobrol gitu kan, kita ngobrol kayak bener lagi berlima bang. Jadi kita kayak piknik gitu di pakai alas gitu, terus fotonya dia tuh di tengah-tengah kita. Kita kayak ngobrol terus kayak ngerasa dia tuh ikut ngobrol gitu. Sampai akhirnya kita mau pulang, kita foto lagi nih bang dengan posisi yang sama, yang kayak di malam 40 hari itu kan. Dan pas di foto yang sama itu muncul lagi bang sosok si almarhum di tengah-tengah si Jody sama Doni, tapi keadaannya udah bagus. Jadi keadaan kayak teman kita umumnya gitu, kayak sahabat gue pada umumnya, udah bagus, udah ganteng lah bahasanya gitu, udah bersih, nggak ada luka, terus senyum kayak orang hidup aja biasa gitu. Kedua foto itu sebenarnya kalau misalnya HP gue masih ada, itu masih ada fotonya dua-duanya. Cuma privasi ya. Dari orang tuanya si Abdul ya. Iya, dia minta jangan disebar gitu kan. Udah itu kita pulang, gue pulang itu ya baru kan ya tadi tuh gue ke makamnya dia. 2 hari setelah gue jalan-jalan itu, yang gue ke Hutan Pinus itu, gue ke makamnya dia izin, terus gue ke mamanya gitu kan, gue izin. Pas di rumahnya itu gue sempat main ke kamarnya dia. Iya pas gue nyampe, gue ke kamarnya dia tuh, itu motor masih ada di kamar itu kan, masih ada. Terus gue ngerasa tuh di kamar dia hawanya masih dia, karena dari dia meninggal itu kamar itu nggak pernah ditidurin siapapun, jadi kayak wanginya dia, terus hawanya dia tuh masih ya dia gitu. Ditambah kan motornya juga sama helmnya dia kan masih di kamar itu, jadi kayak vibesnya tuh masih dia gitu. Terus gue tiduran di kamar dia, bukan di kamar, maksudnya di kasurnya gitu kan. Gue tiduran terus gue kayak, ya gue kayak gila bang ngomong sendiri di kasurnya. Kayak gue tuh padahal waktu itu gue kayak ngomong sendiri kayak, padahal waktu itu kita punya mimpi pengen punya keluarga, terus nanti anak kita kalau misalnya sepasang, bukan misalnya anak gue cowok anak gue cewek, kita pengen jodohin. Gue gitu lah kayak orang gila gitu, ngobrol-ngobrol gitu sampai akhirnya gue nangis lagi gitu kan. Terus sekitaran jam 4 atau jam setengah 5 gue mutusin pulang. Besokannya kan ya gue cerita lah di podcast tersebut gitu. Pas pulang dari podcast itu kalau nggak salah udah jam 10 malam, gue bersih-bersih, gue mandi lagi, tidur gue. Ya jadi pas gue pulang podcast itu bang, gue tuh dapat mimpi lagi nih dari sosok si Abdul ini. Tapi mimpi sebelumnya yang di teror itu gue kan nggak bisa gerak, di mimpi itu gue nggak bisa gerak. Tapi pas udah mimpi yang itu, yang terakhir itu gue bisa gerak. Di mimpi tersebut si Abdul ngomong ke gue kayak gini, ini kali terakhir gue ketemu sama lu. Ya di sini gue cuma mau bilang makasih aja sama lu, sama Jody, sama Doni, sama Willy gitu kan. Makasih udah jadi sahabat gue selama ini. Terus dia juga minta maaf ke kita berempat gitu kan. Kayak maaf kalau selama jadi sahabat kalian tuh gue masih sering bawel, masih sering egois, masih sering ya marahan lah gitu. Itu gue nggak ngomong apa-apa bang, tapi gue emang nangis. Di mimpi itu gue nangis. Terus dia bilang gini, gue juga mau nitip pesan nih sama lu, tolong sampein ke orang tua gue mau minta maaf kalau gue tuh masih selama 18 tahun jadi anak mereka tuh belum jadi anak yang baik, belum jadi anak yang nurut, belum kayak selalu ngelawan terutama ke mama gue gitu. Minta tolong sampein aja maaf gue ke mereka. Terus gue juga makasih selama 18 tahun ini udah ngerawat gue. Udah kayak gitu kan. Terus akhirnya di situ dia ngomong gini lagi bang, setelah pesan buat orang tuanya, dia ngomong kayak, nanti kalau udah nikah, si Jody udah nikah, Doni udah nikah, terus si Willy udah nikah, bawalah istri kalian ke makam gue. Kalau udah punya anak, sekalian bawa anak kalian ke makam gue. Ngomong ke istri sama anak kalian, ini loh teman papa, terutama ke gue. Ini loh nak, ntar lu ngomong ke anak lu kayak gini ya, ini loh nak teman papa yang selama dari kecil sampai papa gede sampai SMA.
Ini loh teman papa, teman seperjuangan papa selama sekolah, Hmm. yang tahu seluk beluk papa gitu kan. Ya sayangnya beliau udah gak ada. Terus katanya, nanti kalau misalnya lu punya anak cowok, gue minta ya nama anak cowok lu seenggaknya ada nama gue, biar lu selalu ingat gue walaupun gue udah gak ada. Ya insya Allah itu kan amanah ya. Ya gue juga mungkin kalau misalnya nanti gue punya anak cowok, kemungkinan besar gue juga pakai nama dia, kan nama dia agak panjang, paling gue ambil satu bagian. Terus udah kayak gitu, itu gue nggak tahu deh udah jam berapa, tiba-tiba tuh bang, dia ngomong kayak gini ke gue, oh lu satu-satunya sahabat gue yang gue kenal dari kecil, lu udah tahu seluk beluk gue tahu seluk beluk lu, gue tahu rahasia lu juga tahu rahasia gue pengen ya udah nggak usah lu sebar aib gue. Gue juga pasti nggak bakal bisa nyebar aib lu gitu kan, dibilang gitu. Udah ngomong kayak gitu, dia oh waktu gue udah habis, gue pamit ya, mungkin setelah ini entah gue bakal terlahir kembali ataupun enggak, ya gue pengennya sih masih ketemu sama lu. Terus terakhir, gue di sini nunggu lu, nunggu Willy, nunggu Doni, nunggu Jody, kita pasti bakal bareng-bareng lagi di surganya. Udah gue pamit. Udah kayak gitu, nggak tahu tiba-tiba putih, ya tadinya gue kayak depan gue ini dia, tiba putih, gue kebangun, gue liat jam tuh jam 4. Yang bikin gue ngeh itu ini gue basah, bantal gue basah, itu gue nangis. Jadi nangisnya di mimpi gue itu nangis aslinya gue. Dari situ gue bangun kayak gue bisa bilang gue bengong dulu, gue nangis lagi. Dah dari situ bener bang kata dia, itu kali terakhirnya gue ngelihat mukanya dia. Dan waktu itu akhirnya gue nyampein lah kan pesan-pesannya ke teman-teman gue, terus ke orang tuanya, sampai akhirnya kita ngumpul lagi kan sama mamanya, tante ada baiknya motor almarhum ini dibenerin, jadi biar gak jadi rongsokan, bisa dipakai lagi, bisa dimanfaatin lagi, atau enggak dijual aja, tapi dibenerin dulu tapi dijual. Terus kata mamanya, jangan dijual, karena ini motor almarhum pakai duit dia sendiri belinya, cash langsung. Jadi mamanya nggak mau barang peninggalan terakhir anak itu dia apain. Tapi karena mungkin desakan dari gua, terus dari saudaranya, dari anak-anaknya kan, akhirnya dibenerin atau motor. Dan sampai sekarang tuh motornya dipakai sama bokapnya. Tapi untuk helmnya sama sekali nggak dibenerin. Jadi sekarang di kamarnya dia tuh ada disiapin satu etalase. Terus etalase dikunci. Nah di etalase itu ada 2 space. Yang atas itu foto dia yang wisuda yang gue bawa ke inian. Yang foto pintas itu di bawah itu helmnya. Terus di tengah-tengahnya jadi kan ada kaca kayak agak tebel gitu, itu ditempelin memorize, dikunci. Jadi memori yang nggak bakal dilupain sampai kapanpun. Kalau kejadian naas itu pernah nimpa anaknya atau nimpa sahabat gue. Itu di kamarnya tuh? Di kamar, sampai sekarang masih ada. Motornya masih ada di kamarnya, helmnya sama fotonya ya. Helmnya untuk motor sekarang udah dibenerin, jadi udah dipakai. Oh dipakai udah buat sehari-hari. Jadi cuma helmnya doang. Dan kamarnya pun sampai sekarang cuma dibersihin, cuma dipel-pel doang, sapu pel doang. Barang-barang dia terakhir banget, maksudnya barang-barang dia tuh nggak ada yang di otak-atik sama sekali, nggak ada yang dipindahin, cuma bersihin doang gitu ya, sapu atau pel ya. Sampai spray dan bantalnya pun nggak diganti, paling cuma dikebutin doang, biar nggak debu aja biar nggak gitu. debu. Pokoknya kamar nggak dipakai sama sekali ya buat keluarga, dikunci ya? Jadi itu di kamarnya dikunci dan di tulisannya ada nama kamar Abdul. Oke. Nah terakhir kali lu mimpi sampai sekarang nih berapa bulan bang? Mimpi itu terakhir gue di Desember 2023 bang. Sekarang kan September ya? Berarti udah mau 10 bulan. Udah mau 10 bulan. Oke. Nah itu bener-bener selama ini udah gak ada
udah nggak ada ini lagi ya, mimpi atau ngelihat sosok Udah nggak ada temen bang. Jadi terakhir banget ya itu di mimpi itu. mimpi bener-bener udah pamit gitu ya. Udah pamit. Oke, tapi ya tetap rutin buat ke makamnya gitu ya. Tetap itu rutin. Gue kalau sebulan sekali gitu ya atau 2 bulan sekali, dan itu gue pasti di hari Jumat. Karena kan biasanya gue bersihin gitu kan, makam gue bersihin, terus gue taburin bunga, gue doain. Ya biasa. Gue sampai sekarang pun ya kalau misalnya gue ke makam dia, gue masih sering nangis gitu maksudnya. Jadi kayak gue cerita lagi ke dia, kayak gue punya masalah nih dulu, lu datanglah ke mimpi gue pengen cerita gitu ya. Itu angan-angan gue doang kan, karena emang kenyataannya dia pasti nggak bakal datang ke mimpi karena udah pamit. Ya ibaratnya dia udah tenang lah. Oke, semoga almarhum diterima di sisi Allah Amin ya. Allah. Oke. Nah, berarti udah selesai Bang ceritanya. Nah, itu dia cerita dari Bang Maul tentang almarhum temen yang beberapa lama itu sempat neror, cuman alhamdulillah udah nggak ada sama sekali dari mimpi datang lagi ya. Oke, jadi pelajaran buat kita di jalan semoga selalu berhati-hati ya. Iya bang. Jangan sampai ada kejadian sama kayak almarhum dari si Abdul ya. Oke, jadi akhir kata gue Rizko dan Bang Maul pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.